Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dono dan juga Prof. Win. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan topik yang kami pilih, yaitu perbedaan fungsi jaringan limfoid primer dan sekunder dalam tahap maturasi limfosit serta pengenalannya terhadap antigen. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu ada Nisrina Raisa, Sabanda Permata, Syafika Bala, dan Cintantia Sinarswari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem limfoid. Jadi, sistem imun yang berperan dalam pembentukan pematangan dan juga aktivasi limfosit sebagai sel utama pertahanan tubuh. Lalu, jaringan limfosit primer itu termasuk sumsum tulang dan kelenjar timus yang berfungsi sebagai pembentukan serta maturasi awal limfosit, proses seleksi untuk memastikan bahwa limfosit itu mampu mengenali antigen sel tanpa menimbulkan reaksi autoimun. Nah, lalu pada organ sekunder limfosit pertama kali itu berinteraksi dengan antigen non-self, mengalami aktivasi, proliferasi, dan diferensiasi menjadi sel efektor dan sel memori. Lalu selanjutnya itu ada limfa, yaitu cairan bening beredar ke seluruh tubuh melalui sistem limfatik yang membawa lemak, antibodi, dan limfosit. Lalu ada sistem limfatik, yaitu sistem peredaran cairan di tubuh. Lalu organ limfatik primer, yaitu tempat produksi maturasi sel limfosit, yaitu sumsum tulang dan timus. Dan ada organ limfoid dibagi menjadi dua, yaitu jaringan limfoid primer dan juga jaringan limfoid sekunder. Berikut adalah tahap-tahap maturasi sel B dan sel T pada organ limfoid primer. Pertama adalah maturasi sel-sel limfosit B. Proses maturasi dari sel-sel limfosit B terletak di sumsum tulang, yaitu suatu struktur berpori yang terdapat pada tulang-tulang besar seperti pada tulang paha kita. Sumsum tulang ini banyak sekali mengandung sel-sel punca yang nanti dapat berdiferensiasi menjadi sel-sel imun, seperti pada gambar di samping. Pada sumsum tulang, sel-sel punca akan banyak diproduksi, kemudian akan berdiferensiasi menjadi sel limfosit B yang matang atau matur. Terdapat beberapa tahapan yang dilalui untuk menghasilkan sel limfosit B yang matur. Tahapan-tahapan tersebut antara lain tahap pro-B, tahap pre-B, tahap sel B imatur, tahap sel B matur. Pada tahap sel pro-B terjadi diferensiasi sel punca menjadi sel limfosit B. Tahap ini adalah terdapat pembentukan penanda permukaan sel berupa CD19 dan CD10. Pada tahap ini, sel limfosit B belum menghasilkan imunoglobulin. Karena akan dibutuhkan dalam jumlah besar, maka pada tahap ini terjadi banyak sekali pembelahan sel. Maturasi kemudian berlanjut pada tahap sel pre-B. Pada tahap ini, mulai terdapat ekspresi imunoglobulin yang sederhana. Penanda permukaan sel berubah menjadi CD43. Di tahap ini pula mulai terjadi proses rekombinasi gen-gen imunoglobulin. Proses rekombinasi ini penting untuk membentuk variasi daerah FAB pada antibodi yang diperlukan dalam pengenalan terhadap antigen yang juga bervariasi. Setelah itu, sel pre-B kemudian mengalami maturasi lebih lanjut menjadi sel B imatur. Pada tahapan ini akan banyak sekali perbanyakan sel dan juga ketiadaan penanda permukaan CD43 dari permukaan sel. Penanda ini menghilang pada sel B imatur. Selain itu, molekul imunoglobulin yang terbentuk tidak lagi sederhana, tetapi sudah berdiferensiasi menjadi IgM dengan tetap berlangsungnya proses rekombinasi gen-gen imunoglobulin. Hal yang terpenting pada tahapan ini adalah terjadinya proses seleksi negatif. Apa itu proses seleksi negatif? Seleksi negatif pada proses maturasi sel limfosit B adalah suatu proses seleksi sel limfosit B sebelum siap melawan patogen. Seleksi dilakukan dengan cara jika sel-sel limfosit B imatur ini dapat mengenali protein tubuh atau self-antigen sebagai molekul asing, maka sel-sel ini akan mengalami apoptosis atau tidak mengalami maturasi lebih lanjut. Terdapat beberapa kemungkinan jika sel limfosit B imatur gagal dalam proses seleksi negatif. Yang pertama, jika sel-sel ini melakukan proses editing reseptor, maka sel ini akan melakukan maturasi lebih lanjut. Namun, jika sel limfosit B imatur ini dapat mengenali sel antigen, tetapi dengan afinitas rendah, maka sel-sel ini akan menjadi sel anergi. Sel-sel anergi ini tidak akan dapat diaktifkan oleh antigen, sehingga berbeda dengan sel-sel limfosit B yang normal. Setelah lolos dari seleksi negatif, maka sel-sel limfosit B imatur akan keluar dari sumsum tulang menuju ke organ limfatik sekunder. Di organ-organ ini, sel limfosit B imatur akan berhadapan dengan antigen sehingga akan mengalami aktivasi menjadi sel plasma yang mensekresikan antibodi. Pada sel limfosit T,
Proses maturasi terjadi di sumsum tulang dan di timus. Limfosit T sendiri terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap prosel T, tahap presel T, tahap positif ganda, tahap positif tunggal, tahap sel T matur atau naive. Sel limfosit adalah proses berpindahnya sel puncak ke jaringan limfoid primer menghasilkan sel yang dinamakan sel pro-T. Sel-sel pro-T banyak terdapat di bagian korteks serta belum memiliki penanda sel limfosit, sehingga disebut sel negatif ganda atau double negatif. Dia akan berubah menjadi sel-sel PT dan mulai terdapat penanda awal dari sel timosit atau sel limfosit awal. Maturasi kemudian berlanjut dengan berubahnya sel-sel PT menjadi sel positif ganda. Sel ini disebut positif ganda karena pada permukaan selnya terdapat penanda sel T dan juga CD4 dan CD8. Hal yang terpenting dari sel positif ganda ini adalah terjadinya proses seleksi positif. Sel-sel ini di bagian korteks timus. Seleksi positif pada limfosit T positif ganda terjadi ketika sel-sel ini berhadapan dengan sel-sel epitel korteks timus yang mengekspresikan MHC, Major Histocompatibility Complex, kelas 1 dan kelas 2. Jika sel timosit ganda ini dapat berikatan dengan molekul MHC, maka sel timosit ganda akan mengalami maturasi lebih lanjut. Jika tidak, maka sel timosit akan mengalami kematian. Ini adalah seleksi positif. Sel-sel timosit ganda yang lolos seleksi positif akan masuk ke medula timus dan akan menjalani seleksi negatif. Jika sel timosit memiliki ikatan atau afinitas yang terlalu kuat dengan molekul MHC, maka sel timosit ini akan mengalami apoptosis. Sel-sel timosit yang bertahan hidup kemudian masuk ke tahapan maturasi berikutnya. Sel-sel timosit ganda yang bertahan hidup kemudian akan berubah menjadi sel positif tunggal. Pada kondisi ini, sel limfosit hanya akan mengekspresikan CD4 atau CD8 saja, jadi siap menjadi sel T helper atau sitotoksik. Sel-sel siap dikeluarkan dari timus menuju jaringan limfoid sekunder untuk berhadapan dengan antigen. Sebelum berikatan dengan antigen, maka sel limfosit ini belum teraktivasi dan dinamakan dengan sel T naive. Barulah setelah berikatan dengan antigen di jaringan limfoid sekunder, sel-sel limfosit ini teraktivasi dan siap menghadapi patogen. Baik, pada aktivasi sel B itu terjadi dalam beberapa proses. Pertama adalah pengenalan antigen oleh BCR. Jadi sel B ini akan mengenali antigen spesifik melalui BCR, lalu antigen itu akan diproses dan disajikan dalam MHC tingkat 2. Lalu ikatan ini itu berpengaruh karena bila afinitasnya itu tinggi, maka sel B itu akan tumbuh menjadi sel plasma, dan bila afinitasnya rendah, maka sel B itu akan tumbuh menjadi sel memori. Lalu setelah terjadi pengenalan, maka sel B ini akan bermigrasi ke zona perbatasan T dan B dan terjadi interaksi awal. Nah, ketika di zona perbatasan T dan B, maka sel B itu akan bertemu TFH dan terjadi interaksi antara CD40 dan CD40L. Nah, pada tahap ini terjadilah proliferasi dan juga sinyal terdiferensiasi. Lalu setelah sinyal terdiferensiasi, maka terdapat kostimulasi dan sinyal tambahan. Jadi, sinyal tambahannya itu seperti BAFF, TLR, serta sitokin dari sel T, terutama IL-4 dan IL-21 yang memperkuat aktivasi dan memicu proses class switch recombination atau CSR. Lalu bila sinyal yang diterima itu cukup kuat, maka sel B ini akan masuk ke struktur khusus, yaitu germinal center. Nah, germinal center ini terbagi menjadi dua zona, yaitu dark zone dan light zone. Di sini sel B itu akan mengalami proliferasi cepat dan proses mutasi gen yang terarah yang disebut somatic hypermutation. Setelah itu sel B itu akan pindah dari dark zone ke light zone, yang mana terjadi seleksi berdasarkan afinitas. Sel B dengan reseptor terbaik akan lolos seleksi dan mendapat sinyal kelanjutan dari sel T untuk bertahan. Lalu terakhir adalah terdiferensiasi. Sel B yang lolos ini akan terdiferensiasi menjadi sel plasma jangka panjang, sel plasma jangka pendek, dan sel memori B untuk respon sekunder lebih cepat dan kuat. Baik, selanjutnya adalah aktivasi sel T. Jadi aktivasi sel T itu sama seperti sel B, terjadi dalam beberapa proses, yaitu pertama adalah pengenalan antigen. Jadi ketika antigen masuk ke tubuh, antigen itu akan diproses oleh sel penyaji, yaitu APC, seperti sel dendritik, dan ditampilkan melalui molekul Major Histocompatibility Complex atau MHC. Lalu sel T akan mengenali kompleks antigen MHC lebih tepatnya, menggunakan reseptor spesifik yang disebut T reseptor atau TCR. Lalu setelah itu reseptor sel T akan mengenali antigen yang dipresentasikan oleh APC melalui molekul MHC, seperti sel T CD4+ akan mengenali MHC kelas 2, dan sel T CD8+ akan mengenali MHC kelas 1. Selanjutnya, itu terjadi sinyal kedua, yaitu kostimulasi. Jadi, kostimulasi ini
terjadi ketika sel T itu berinteraksi dengan molekul B71 atau B72 pada APC. Sinyal ini akan memastikan bahwa aktivasi itu terjadi secara aman dan hanya terjadi bila benar-benar ada bahaya. Lalu kalau tanpa sinyal ini, sel T itu bisa menjadi tidak responsif. Lalu pada tahap berikutnya adalah sinyal ketiga berupa sitokin yang dilepaskan oleh APC atau lingkungan sekitarnya. Nah, sitokin ini menentukan arah diferensiasi sel T menjadi subtype tertentu seperti TH1, TH2, TH17, atau TRAC. Masing-masing ini mempunyai tugas imunologis yang spesifik. Ketika ketiga sinyal ini telah terpenuhi, maka sel T itu akan teraktivasi secara penuh. Lalu pada kondisi ini sel T akan mengalami proliferasi, berdiferensiasi menjadi sel efektor atau sel memori, dan kemudian bermigrasi ke lokasi yang terinfeksi. Selanjutnya, peran dalam pengenalan antigen, yaitu jaringan limfoid primer yang memiliki peran penting dalam membentuk toleransi sentral, yaitu memastikan bahwa limfosit yang berkembang mampu mengenali molekul MHC tubuh sendiri, namun tidak bereaksi berlebihan terhadap self-antigen, proses seleksi positif dan negatif pada limfosit T di timus, serta proses eliminasi atau editing pada limfosit B di sumsum tulang, memastikan hanya limfosit yang tidak autoreaktif yang dilepas ke sirkulasi. Nah, sebaliknya, di jaringan limfoid sekunder, limfosit yang telah matang dan toleran terhadap antigen diri akan bertemu dan mengenali antigen non-self yang dibawa oleh sel penyaji antigen atau APC. Nah, disinilah terjadi aktivasi limfosit melalui pengenalan antigen yang sesuai dengan reseptor, yaitu TCR atau PCR, yang dilengkapi sinyal kostimulasi untuk memastikan bahwa respon yang dihasilkan benar-benar terhadap antigen asing. Nah, selain itu, toleransi perifer juga berlangsung di jaringan sekunder untuk mencegah limfosit yang berpotensi bereaksi pada self-antigen yang memicu respon imun. Dengan demikian, jaringan limfoid primer dan sekunder bekerjasama menjaga keseimbangan antara kemampuan mengenali antigen asing dan menghindari respon terhadap diri sendiri. Terakhir adalah kesimpulan. Jadi sistem limfoid ini berperan dalam pembentukan, pematangan, dan aktivasi limfosit yang menjadi komponen utama sistem imun adaptif. Di organ limfoid primer seperti sumsum tulang dan timus, limfosit mengalami proses maturasi dan seleksi agar hanya sel yang mampu mengenali antigen asing tanpa menyerang sel tubuh sendiri yang dapat bertahan. Lalu, setelah matang, limfosit akan berpindah ke organ limfoid sekunder untuk bertemu dengan antigen, kemudian mengalami aktivasi, proliferasi, dan diferensiasi menjadi sel efektor atau sel memori. Berikut adalah daftar pustaka. Dan sekian dari kami kelompok 4. Mohon maaf bila ada banyak salah kata, dan terima kasih.